Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani dengan NPM 5021079. Saya berasal dari kelas 4F PGSD. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan ke-7 ini, saya akan membahas mengenai standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses. Sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran di kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efisien dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. 1. Tujuan standar proses. Memudahkan kepala sekolah dalam membantu keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, mengarahkan proses pelajaran peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua, fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 3. Isi standar proses. 1. Perencanaan proses pembelajaran. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Penilaian hasil pembelajaran. 4. Pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, manfaat standar proses, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. B. Standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, kriteria mengenai lingkup tujuan manfaat, prinsip mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian dan dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. 1. Tujuan standar penilaian. Menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. 2. Manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa membantu perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Isi standar penilaian. Standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 meliputi 1. Aspek penilaian. 2. Prinsip penilaian. 3. Bentuk penilaian. 4. Mekanisme penilaian. 5. Prosedur penilaian. Dan yang terakhir, instrumen penilaian. 4. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. 1. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. 2. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. 3. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup standar penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cangkupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan proses. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.